Halo, halo, halo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Virus Mats Official TV Inspirasi Kita. Pada kali ini kita mencari bahan-bahan untuk campuran pakan, sahabat-sahabat. Ya, jadi yang ada di sekitar kita kumpulkan. Kita pakai bayam. Ya, kita pakai bayam. Jadi bisa pakai daun singkong dan yang lain sih, tapi kita kebetulan di sekitar kita ada bayam ya. Jadi kita kumpulkan, kita potong-potong ya. Ini untuk tambahan pakan untuk campuran. Jadi untuk menyikapin harga pakan cukup tinggi, kita harus bisa menjadi peternak yang cerdas, yang bisa menurunkan kos untuk pakan ya. Jadi untuk bayam setelah kita potong-potong, kita panasin sebentar ya, untuk menghilangkan mungkin ada ulat, ada jamur, bakteri. Kita panaskan jadi supaya mati jamur-jamur ya. Jadi jangan terlalu sangat layu ya, cuman cukup memanaskan aja, jangan terlalu matang gitu. Jadi kita untuk di budidaya yang kampung untuk skala rumahan harus bisa kreatif mencari komposisi atau campuran pakan yang bisa mengirit biaya, karena biaya terbesar dari pemeliharaan kita adalah pakan, hampir 75-80% ya. Di hadapan kita ini adalah bahan-bahan campurannya ya, untuk membuat campuran pakan yang murah meriah, yang kualitas cukup bagus ya. Campuran pakan ini udah kita terapkan, jadi bukan hanya sekedar kita men-share, tapi kita sudah menerapkan dengan hasil yang cukup bagus ya. Jadi kita bukan hanya sekedar membuat konten-konten belaka ya. Kita, apa yang kita bikin konten adalah yang kita terapkan di kandang. Jadi sahabat-sahabat bisa menerapkan campuran pakan ini ya. Kalau sahabat-sahabat ragu, bisa nanti chat, kita bisa bantu. Untuk di kolom komen akan kita bantu jelasannya seperti apa manfaat dan keunggulan atau kebaikan dari campuran pakan ini. Jadi kita yang pertama, kita menggunakan nasi bekas ya. Nasi bekas, nasi yang tidak terpakai ya. Kalau di tempat sahabat-sahabat bisa ada rumah makan ya, bisa ngambil di situ ya. Kita siapkan untuk wadahnya. Nah, besok sorenya bisa kita ambil ya. Jadi kita memanfaatkan limbah-limbah yang ada di sekitar kita ya, tapi dengan kualitas yang cukup bagus ya. Jadi tidak diragukan lagi. Jadi sahabat-sahabat kalau penasaran, coba aja dengan metode yang kita terapkan. Sahabat-sahabat bisa mencoba ya. Saya jamin 100% anti gagal di pertumbuhan badannya ya. Ini nasi bekas, daripada dibuang tidak terpakai, kita manfaatkan untuk campuran pakan ya. Jadi sahabat-sahabat bisa lihat ini jadi campuran pakan yang ada di rumah tangga ya. Suka banyak daripada dibuang, kita manfaatkan untuk menjadi campuran pakan ayam-ayam kita. Jadi untuk campuran itu harus benar-benar sahabat-sahabat. Jadi jangan sampai salah. Kalau salah mau bikin campuran, ayam kita bukan tambah gemuk tapi tambah kurus
ya. Kalau tambah kurus, larinya karena kematian, ya, karena daya tahan tubuh dia tidak bagus. Nah, dengan campuran-campuran pakan yang kita share ini akan menjadi ayam dari sahabat-sahabat semua bisa gemuk dan sehat. Makanya jangan sampai salah memilih referensi, ya. Jadi supaya kita men-share untuk campuran pakan ini tidak ada yang ditutup-tutupin, jadi apa adanya. Seperti itu sahabat-sahabat. Di hadapan kita ini adalah dedak halus, ya. Dedak halus di tempat kita harganya 3.000 per kilo, ya. Jadi cukup mudah didapat dan tidak sulit. Ini adalah campuran-campuran pakan yang ada di ternak kita, ya. Yang kedua, yang selanjutnya adalah pakan BR1. Ini yang proteinnya 21 sampai 22. Kita pakai yang harga 8.500 per kilonya. Jadi ada yang harga 9.000, ada yang 8.500. Kita pakai yang 8.500 per kilo. Jadi BR1 pada intinya semuanya bagus. Yang penting kan di level proteinnya di 21 sampai 22. Jadi mau produk apapun bisa dipakai. Jadi jangan diragukan, ya, untuk pakan BR1. Jadi kalau kita mau budidaya, mau pakai pakan BR1 full, itu lebih bagus, tapi kosnya lebih mahal, sahabat-sahabat. Jadi yang intinya kita bisa menekan kos biaya dari pakan itu sendiri. Ayam cepat besar, sehat, tapi kosnya tidak kena. Jadi harus menjadi peternak yang cerdas. Ini bayam tadi yang sudah kita rebus sebentar. Jadi hijauannya itu bisa mau pakai apa aja boleh, mau pakai daun singkong, ya, rumput-rumput juga boleh, ya. Jadi kita tetap mengembalikan habitat ayam adalah untuk makan hijau-hijauan itu perlu. Yang kedua adalah AM4, ya. Kita nanti cuman menggunakan sedikit, ya, untuk membantu proses pencernaan dari ayam itu sendiri dan menjaga jadi kotoran jadi kering. Ini adalah untuk mengaduk atau untuk mengencerkan. Ini kita ada ramu-ramuan, ya, yang biasa kita kasihkan di dalam minuman ayam, ya. Ini rempah-rempah, jamu tolak balaknya. Itu kita jadikan sebagai pengencernya. Jadi supaya komplit, jadi bisa diaplikasikan air minum, bisa sedikit kita campur dimakan. Nah, ini kita untuk dosisnya, untuk nasi kita pakai 1,5 gayung aja cukup, ya. Untuk dedak halus kita pakai 1,5 gayung, ya. Dedak halus kita pakai 1,5 gayung. Itu untuk sekali makan, ya. Untuk pakan BR1 kita pakai 1/2 gayung, ya. Kita pakai 1/2 gayung pakan BR1. Untuk hijau-hijauan jangan takut. Jadi ini tidak ada dosisnya, ya, dikira-kira aja, sekiranya cukup untuk makan pada hari itu, untuk sekali adonan. Jadi untuk hijau-hijauan dikasih lebih banyak dan variasinya lebih banyak, lebih bagus. Kalau bisa mah dari pasar-pasar, limbah pasar. Kita sedikit kita kasih AM4, ya, sedikit aja. Jadi sayuran bisa limbah-limbah dari engkol, dari
sayur-sayurannya lah yang tidak terpakai bisa dimanfaatkan, dicincang-cincang seperti itu. Yang selanjutnya yaitu kita pakai Max Plus ya. Ini produk dari Medion. Ini bisa dikasihkan di makanan, bisa untuk aplikasi air minum ya. Itu untuk memacu pertumbuhan ya. Jadi untuk menghindari efisiensi kekurangan nutrisi dari makanan campuran kita tambahkan Max Plus karena kandungannya sahabat sangat komplit sekali nih. Sahabat-sahabat bisa baca di label belakangnya ya. Jadi untuk mengurangi defisiensi vitamin yang terkandung, kita kasih sedikit aja secukupnya, pakai kira-kira ya. Jadi satu bungkus itu bisa nyampe beberapa kali kita bikin adonan ya. Terus selanjutnya kita aduk-aduk sampai rata ya. Jadi kita aduk-aduk terus. Jadi perlu diingat, saya ulangi kembali, kita menjadi peternak mandiri, peternak rumahan harus cerdas dalam memilih atau membuat campuran. Nah, kita tambahkan air, jangan sampai terlalu basah ya, nanti jadi lembek, nanti kalau nggak habis jadi basi ya. Jadi sahabat-sahabat bisa lihat, ini yang kita terapkan di kandang kita ya. Jadi apa yang kita share, sekali lagi itu yang kita terapkan. Kita bukan hanya demi konten, tapi kita benar-benar memberi edukasi kepada peternak-peternak pemula untuk bisa diterapkan di kandangnya masing-masing. Jadi keberhasilan sahabat-sahabat ternak adalah tujuan kita, gitu ya. Keberhasilan kita adalah memberi edukasi, memberi sharing, motivasi supaya kita bisa berkembang bersama, maju bersama untuk peternakan ayam kampung skala rumahan. Ya, jadi bukan demi konten kita membuat review-review seperti ini. Kita apa yang kita lakukan, yaitulah yang kita upload. Ya, kita share supaya peternak-peternak Indonesia semakin jaya dan lebih menguntungkan. Tidak hanya sebagai penghasilan sampingan, nanti kedepannya bisa menjadi penghasilan utama buat menopang rumah tangga. Nah, ini langsung kita aplikasikan ya. Jadi dia sangat lahap sekali ya. Ini ayam-ayam kita ini. Jadi sahabat-sahabat bisa lihat, ini bukan hanya istilahnya rekayasa. Ini fakta. Jadi kita bikin campuran langsung kita aplikasikan. Sahabat-sahabat bisa lihat. Jadi kalau sahabat membuat campuran yang tidak berhasil, dia akan kurus, badannya kurus. Ya. Ini badannya berisi. Ayam-ayam kita badannya berisi. Nah, ini sahabat-sahabat bisa lihat, ini sangat lincah, sangat sehat. Ya, jadi itu sahabat-sahabat, kita tujuannya adalah men-share seperti ini adalah untuk kebaikan, untuk memberi edukasi dari hati nurani yang paling dalam saya. Kita terapkan ilmu apa yang saya punyain, saya aplikasikan di lapangan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Jadi bukan hanya demi konten kita membuat ramuan-ramuan seperti ini ya. Jadi sahabat-sahabat bisa mempraktekkan sendiri di rumah. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses peternak Indonesia, salam sehat selalu.